قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Thumma amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa di rumah ya dimanapun antum berada, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ya kesehatan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala berikan ya kemudahan kepada kita untuk mengambil manfaat dan memberikan manfaat kepada sesama manusia dan khususnya kepada kaum muslimin. Dan kita selalu berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya diberikan kekuatan dan kesabaran di dalam mempelajari serta mengamalkan ya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pun terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya ya wabah penyakit yang menimpa negeri kita segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kondisi kita ya sebagaimana semula ya beraktivitas ya dengan normal. Mudah-mudahan apa yang menimpa negeri kita dan di berbagai negeri yang lainnya dengan adanya wabah ini ya, jika kita bersabar dan terus berikhtiar, Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita tentang urusan orang-orang yang beriman, sikap orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia mendapatkan kesenangan maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia mendapatkan kesulitan, dia ditimpa satu musibah, dia bersabar di atas musibah itu. Dan kedua kondisi ini, itu dalam keadaan senang dia bersyukur, dalam keadaan tertimpa musibah dia bersabar, ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang pandai bersyukur dan menjadikan kita orang-orang yang bisa bersabar dalam segala kondisi sulit yang kita alami. Ikhwas sekalian dan para akhwat pemirsa di manapun Anda berada, terakhir ya bahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin ini
itu menyebutkan tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama, yaitu innamal a'malu binniyat. Dan pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan sebutkan apa yang dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala berkaitan dengan masalah aqsam al-hijrah. Ya. Macam-macam hijrah. Beliau menyebutkan bahwasanya hijrah itu terbagi 3. Al-hijratu takunu lil makan walil amal wa takunu lil amil. Di hijrah itu berkaitan dengan tempat, berkaitan dengan amal perbuatan, dan berkaitan dengan orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan tertentu. Sudah kita sebutkan pengertian daripada hijrah adalah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Berpindah dari negeri kafir ke negeri muslim. Negeri orang-orang Islam. Maka yang masuk dalam kategori pertama yaitu hijratu al-makan, ini sesuai dengan definisinya hijrah. Itu berpindah dari tempat yang dipenuhi oleh perbuatan-perbuatan kekufuran, perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan kefasikan, ke tempat yang semua perbuatan tersebut tidak ada di dalamnya. Dari negeri kafir, di negeri yang penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan kefasikan, berpindah ke negeri atau ke tempat yang bebas dari semua perkara itu. Perkara-perkara itu tidak ada. Kemudian beliau katakan bahwa hijrah yang paling agung, hijrah yang paling besar kebaikannya ketika dia berhijrah karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dari negeri kafir berpindah ke negeri Islam. Dan para ulama kaum muslimin telah menyebutkan bahwasanya wajib hukumnya meninggalkan negeri kafir, pergi menuju kepada negeri Islam apabila kita tidak bisa menampakkan syiar Islam. Kita tinggal di satu negeri, di satu tempat yang kita mau melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dilarang. Kita menampakkan syiar Islam, simbol-simbol Islam, kita dilarang. Maka menjadi wajib hukumnya untuk meninggalkan tempat tersebut. Adapun jika kita mampu untuk menampakkan agama Allah Subhanahu wa taala, kita mampu untuk menunjukkan syiar Islam, baik itu di negeri kafir ataupun di negeri yang zalim, selama kita mampu atau bisa menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, menampakkan syiar Allah Subhanahu wa taala, syiar Islam, fa innal hijrata la tajibu alaihi. Maka hijrah tidak menjadi wajib baginya.
Akan tetapi hijrah ya, hukumnya menjadi sunnah atau dianjurkan apabila yang mayoritas di situ adalah kekufuran atau ya kefasikan. Ya. Mayoritas kekufuran, mayoritas kefasikan, dan kita masih mampu untuk menampakkan syiar-syiar Islam. Ya. Tidak wajib kita berhijrah, ya, tetapi dianjurkan ya untuk berhijrah dari tempat tersebut. Nah, oleh karena itu ya beliau katakan bahwasanya as-safaru ila baladil kufri a'zamu minal baqa fihi. Ya. Kita bersafar, melakukan perjalanan ya ke negeri kafir. Ya, kita melakukan perjalanan ke negeri kafir, yang mana kita ketahui apabila berada di negeri kafir, ya, segala bentuk pelanggaran syariat Allah Subhanahu wa taala itu pasti ada di sana. Ya. Maka ini adalah sesuatu yang perkara yang besar. Artinya ya tidak dibolehkan ya kita melakukan safar ya ke negeri kafir. Ya, kita sudah berada di negeri yang menerapkan syiar-syiar Islam. Kita bebas untuk mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Lalu kemudian kita melakukan perjalanan hanya sekedar siyahah, sekedar ya bersantai-santai, sekedar refreshing dan sebagainya. Tapi di negeri kafir. Ya, ini beliau katakan adalah perkara yang besar. Ya, dampak keburukannya, mudaratnya lebih besar ya, daripada kita ya, tinggal di negeri kafir tersebut dan kita mampu untuk melakukan syariat Allah Subhanahu wa taala di sana atau menampakkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala di tempat tersebut. Ya. Ya. Nah, ikhwas sekalian dan akhwat pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian beliau katakan, "Fakadzalika idza kana al-insanu min ahli al-Islam wa min biladil muslimin, fa innahu la yajuzu lahu an yusafira ila baladil kufri lima fi dzalika minal khatar ala dinihi wa ala akhlaqihi wa lima fi dzalika min ida'ati malihi wa lima fi dzalika min taqwiyati iktisadi al-kuffar. Wa nahnu ma'muruna bi an naghidhal kuffar bi kulli ma nastati'." Ya. Beliau katakan orang-orang yang berada di negeri Islam, ya, dia seorang muslim, tinggal di negeri Islam, ya, tidak boleh untuk melakukan perjalanan ke negeri kafir. Ya. Itu akan kita sebutkan. Ya. Ada pengecualian, ada syarat ya yang beliau sebutkan di sini untuk melakukan perjalanan ke negeri kafir. Ya. Ya. Kenapa? Ya, beliau katakan di sini tidak boleh kita melakukan perjalanan ke negeri kafir. Ya. Karena di sana banyak perkara-perkara yang bisa meruntuhkan keimanan seorang, meruntuhkan keimanan kita. Ya. Dan ibaratnya kita mencari penyakit. Kita berada di tempat yang aman, ya, di tempat yang terjaga, lalu kemudian kita masuk ke tempat yang penuh dengan virus. Ya. Virus berkaitan dengan syahwat, nah ini yang paling banyak. Ya. Virus yang berkaitan dengan syubhat. Ya. Dan sini beliau katakan melakukan perjalanan ke negeri kafir itu ya adalah merupakan ya, perkara yang membahayakan agama kita, membahayakan akhlak kita. Bahkan itu adalah merupakan suatu hal yang ya, menghambur-hamburkan harta. Ya. Menghamburkan harta pada jalan yang tidak benar. Padahal kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, untuk membuat orang-orang kafir itu ya, lemah. Ya. Nah, saat kita melakukan safar ke negeri kafir, ya, tentu ada
pemasukan yang masuk ke dalam kas negara mereka. Ya. Di sini ikhwas sekalian, dari apa yang dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala di sini menunjukkan bahwasanya perkara memboikot orang-orang kafir, ya, produk orang-orang kafir, ya, apabila itu memberikan efek kepada mereka, maka itu perlu untuk kita lakukan. Ya. Memboikot produk orang-orang kafir apabila itu memberikan efek kepada mereka, melemahkan mereka, maka itu perlu untuk kita lakukan. Ya. Ya, demikian pula yang disebutkan oleh guru beliau, ya, rahimahullah, ya, Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala, ya, memboikot orang-orang kafir dalam rangka untuk melemahkan mereka. Ya, itu dibolehkan. Ya, bahkan di dalam Al-Qur'an, ya, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya, dalam surah At-Taubah, ya, ayat 100 ke 23. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffari wal yajidu fikum ghilzah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu, dan hendaklah mereka merasakan sikap tegas darimu. Dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Ya. Demikian pula di dalam ayat yang ke-20, ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, menyebutkan, ya, maka li ahlil madinati wa man hawlahum minal a'rab ay yatakhallafu 'an rasulillahi wa la yarghabu bi anfusihim 'an nafsi dzalika bi annahum la yusibuhum dhama'u wa la nasabu wa la makhmasatun fi sabilillah wa la yata'una mawti'an yaghidhul kuffar wa la yanaluna min aduwwin naila illa kutiba lahum bihi 'amalun salih innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Ya. Tidak pantas bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badui yang berdiam di sekitar mereka tidak turut menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, pergi berperang, dan tidak pantas pula bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai diri Rasul. Yang demikian itu karena mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan, dan kelaparan, ya, di jalan Allah, dan tidak pula menginjak suatu tempat yang membangkitkan amal orang-orang kafir, dan tidak menimpakan suatu bencana kepada musuh, kecuali semua itu akan dituliskan bagi mereka sebagai suatu amal kebajikan. Sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Dan ikhwas sekalian dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perkara-perkara yang dialami oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya dalam jihad, yaitu merasa kehausan, ya, kepayahan, ya, kelaparan, ya. Ini adalah perkara-perkara kebaikan, ya. Termasuk di dalamnya juga adalah, ya, membuat orang-orang kafir murka, marah, ya, karena kita menguasai negeri mereka, kita mendatangi negeri mereka, ya, dalam rangka untuk i'la'i kalimatillah, ya, untuk memerangi mereka, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, ya. Itu dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, ini mendapatkan kebaikan. Demikian pula, ya, menimpakan, ya, suatu bencana kepada musuh, ya, yang sudah jelas, ya, mereka memerangi kaum muslimin, lalu kemudian kita timpakan bencana kepada mereka, kita lemahkan mereka dari berbagai sisi kekuatan mereka, ya. Ini semua akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Dan ini jelas ikhwas sekalian dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini juga ia menunjukkan loyalitas kita kepada Islam. Menunjukkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagaimana agar supaya orang-orang kafir itu tidak memiliki kuasa terhadap orang-orang Islam, pada kaum muslimin. Bagaimana supaya mereka tidak memiliki kekuatan. Ya. Nah, salah satu caranya adalah kita tidak melakukan safar, tidak melakukan perjalanan ya menuju ke negeri mereka. Karena dengan kita melakukan perjalanan menuju ke negeri mereka itu ya, memberikan ya pemasukan untuk kas negara mereka, ya akan memperkuat ya negeri-negeri mereka. Ya. Fal kafiru ayyan kana, kata beliau rahimahullah taala. Ya, orang kafir ya siapapun dia, ya, negeri manapun dia, ya, kalau dia adalah kafir, ya, dari kalangan Nasrani ataupun Yahudi, ya, ataupun orang-orang ateis, ya, dia menamakan diri sebagai Islam, ya, ya, tetapi jelas ya akidahnya bukan akidah Islam, maka di sini tegas sekali, ya, dalam Islam ini tegas sekali, mereka adalah aduwwun lillah, ya, musuh Allah Subhanahu wa taala. Mereka musuh Al-Quran, ya. Mereka memusuhi Allah, mereka memusuhi Al-Quran, ya. Musuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan juga ya, mereka adalah musuhnya, lawannya orang-orang yang beriman, karena mereka juga memusuhi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ikhwas sekalian dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terjadi di satu negeri ada orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Tidaklah mereka memerangi kaum muslimin kecuali karena apa? Akidah yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka memeranginya. Ya. Dan kita mendapati ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di negeri-negeri kafir syariat Allah Subhanahu wa taala ya, mereka lecehkan. Mereka tampakkan kebencian mereka terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada sebagian saudara-saudara kita di negeri-negeri kafir, mereka ditindas dan sebagainya, ya. Dan itu tidaklah mereka melakukannya kecuali karena orang-orang yang mereka tindas ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwas sekalian dan akhwat, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala yajuzu lil insan, ya, maka tidak boleh bagi seorang manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala an yusafira ila baladil kufr, ya, melakukan perjalanan ke negeri kafir illa bi syurutin thalathah, kecuali dengan tiga syarat. Ya, jadi hukum asalnya ya, ini tidak boleh kita melakukan perjalanan, ya, kita berada di negeri Islam yang kita bebas untuk menampakkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak boleh kita melakukan perjalanan ke negeri kafir kecuali ya dengan tiga syarat. Yang pertama, an yakuna indahu ilmun yadfa'u bihi syubhat, ya. Orang yang melakukan perjalanan ini dia memiliki ilmu tentang agamanya, tentang agama Islam. Karena dengan ilmu tersebut dia bisa membentengi dirinya dari syubhat-syubhat orang-orang kafir, ya. Dan orang-orang kafir, ya, mereka melakukan berbagai macam upaya agar supaya kaum muslimin itu jauh dari syariat Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan orang-orang kafir mereka selalu mencari celah-celah untuk masuk ke dalam Islam, ya, merusak Islam, ya. Baik itu mereka berpura-pura masuk Islam atau mereka menggunakan, ya, pemuda-pemuda yang mempelajari Islam dari mereka. Ya, ini ajaib, ya. Dan itu ada orang-orang yang belajar Islam dari negeri kafir. Alasan mereka, kalau kita mempelajari Islam, belajarlah dari musuh, ya. Belajarlah dari luar Islam, ya. Akhirnya kemudian mereka kembali ke negeri-negeri kaum muslimin, negeri-negeri Islam,
Bukan ilmu yang mereka dapatkan, tetapi syubhat-syubhat, mengaburkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka orang-orang kafir, ya, mempengaruhi kaum muslimin, ingin merubah, ya, akhlak Islam, ya. Dan kita dapati ikhwas sekalian, di dalam Islam, ya, tidak ada ceritanya laki-laki dan perempuan, ya, sama-sama berada dalam satu tempat, ya, berhaha-hihi dan seterusnya, ya. Mereka, ya, di satu ruangan tanpa ada, ya, hijab, ya, pembatas, ya. Nah, itu selalu mereka tampakkan, mereka lakukan. Lalu kemudian mereka katakan apa? Yang paling penting itu adalah kita menata hati kita, ya. Kita menghijabi hati kita. Allahul musta'an. Ya. Dan setiap waktu orang-orang kafir mereka melancarkan syubhat-syubhat, ya, kepada kaum muslimin, liyabqal insan syakan mudzabzaban, ya, agar supaya, ya, orang-orang yang lemah, ya, kualitas ilmunya tentang Islam ini menjadi ragu, ya. Nah, orang yang tidak memiliki dasar, ya, pondasi keislaman yang kuat ini akan semakin ragu, ya. Kemudian kata beliau, wa minal ma'lum annal insan idza syakka fil umur allati yajibu fiha al-yaqin fa innahum lam yakum bil wajib. Ini. Nah, ketika seorang dia mulai ragu dengan perkara-perkara yang seharusnya dia yakini, ya. Seorang ketika dia mulai ragu dengan suatu perkara yang seharusnya dia yakini, maka sudah pasti dia tidak akan, ya, menjalankan apa yang menjadi kewajiban bagi dirinya, atau dia tidak akan menjalankan sesuatu yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang menjadi aturan di dalam agamanya, ya. Kenapa dia tidak menjalankan? Karena sudah ada keraguan, ya. Fal imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi yajibu an yakuna yaqinan, ya. Ini semacam iman kepada Allah, ya, iman kepada malaikat, ya, iman kepada kitab Al-Quran, ya, iman kepada Rasul, hari akhir, iman kepada takdir, ya. Itu adalah di antara perkara-perkara yang wajib untuk kita imani, ya. Apabila seorang, ya, ragu dengan, ya, usulul iman ini, maka kata beliau fahuwa kafir. Allahul musta'an. Ya. Dia ragu dengan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia ragu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia ragu dengan Al-Qur'an. Ya. Maka dia kafir, waliyadzubillah. Ya. Fal kafiru yudkhiluna 'alal muslimin asyak. Ya. Nah, orang-orang kafir dari negeri-negeri mereka melancarkan syubhat-syubhat untuk membuat orang-orang Islam yang lemah imannya, ya, yang lemah keilmuannya tentang Islam, ya, dibuat syak. Bahkan di sini beliau sebut, ya, hatta anna ba'dha zu'amaihim saraha, ya, tokoh dari orang-orang kafir ini dia berkata, la tuhawilu an tukhriju al-muslima min dinihi ila dinin nasara walakin yakfi an tushakkikuhu fi dinihi li'annakum idza syakkakumuhu fi dinihi salabtumuhu ad-din wa hadha kafi. Jangan, ya, kata dia, pembesar dari misionaris ini, jangan kalian berusaha untuk mengeluarkan seorang muslim itu dari agamanya supaya dia berpindah menjadi seorang Nasrani. Itu tidak perlu, ya. Tapi cukuplah buat dia ragu dengan ajaran agamanya.
buat dia ragu dengan ajaran agamanya. Karena sungguhnya apabila kalian, ya, ini pembesar orang kafir ini, misionaris ini, dia berbicara di hadapan apa namanya itu istilahnya, misionaris yang lain, ya. Dia katakan, kalau kalian sudah membuat, ya, seorang muslim itu ragu dengan agamanya, itu pertanda kalian sudah bisa mengontrol, ya, cara beragamanya dia, dan itu sudah cukup. Dan realita, ikhwas kalian, realitanya saat ini, ya, kita mendapati kaum muslimin tidak sedikit di antara mereka memusuhi syariat Allah Subhanahu wa taala, ya, membenci syariat Allah Subhanahu wa taala, menolak syariat Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan tidak sedikit dari orang-orang yang mengatakan ini, melancarkan syubhat-syubhat ini, justru dari orang-orang yang dianggap sebagai tokoh dalam Islam. Tapi mereka keluaran dari mana? Ya. Mereka keluaran dari, ya, majelis-majelis yang mempelajari Islam, tetapi yang mengajarkan Islam itu adalah orang kafir. Allahul musta'an. Ini biasa disebut dengan orang-orang sekuler, ya, orang-orang orientalis, ya. Mereka pulang ke negeri-negeri Islam, ya, lalu kemudian menyebarkan, ya, syubhat-syubhat. Allahul musta'an, ya. Ikhwas kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kelanjutannya kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, perkataan dari pembesar atau tokoh, ya, seorang kafir ini, dia katakan, antum akhrijuhu min hadhihi al-hadirah allati fiha al-izzah, ya, wal karamah, ya, yakfi. Kalian, ya, keluarkan dia dari, ya, bingkai ini, ya, bingkai Islam, ya, syariat Islam, keluarkan dia dari situ, ya. Dengan cara apa? Tanamkan syubhat-syubhat itu, buat dia ragu, ya. Karena di dalam Islam, ajaran Islam, dalam syariat Islam, di situ ada kemuliaan, ya. Di situ ada, ya, ada kekuatan, ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat Nabi SAW, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dahulu kami adalah umat yang hina, umat yang lemah, ya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala muliakan kami, ya. Allah Subhanahu wa taala, ya, jadikan kami umat kaum yang mulia dengan apa? Dengan Islam. Fa'azzana Allahu bil Islam. Allah Subhanahu wa taala, ya, berikan kami izzah dengan Islam. Maka barang siapa yang mencari kemuliaan, kata beliau radhiyallahu anhu, siapa yang mencari kemuliaan di luar daripada Islam, azallahu Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan dirinya, ya. Ikhwas kalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kemuliaan yang akan didapatkan oleh seorang ketika dia, ya, mencari selain daripada Islam, ya. Siapa yang menginginkan kemuliaan, ya, dia kembali kepada syariat Islam, kembali kepada apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya. Dan nasihat, ya, dari si pembesar kafir ini, ya, kepada pengikut-pengikutnya agar supaya mengeluarkan kaum muslimin dari izzah ini, ya, ini benar-benar mereka lakukan, dan itu kita saksikan, ya, hasilnya saat ini, ya. Dan dia katakan, amma an tuhawilu an tudkhiluhu fi dinin nasara al-mabni 'ala ad-dhalal al-safaha fahada la yumkin, ya. Kalau kalian mau rubah seorang muslim, ya, untuk dia masuk ke dalam agama Nasrani, ya, dan kita tahu, ya, mereka pun menyadari di dalam ajaran agama mereka itu banyak, ya, pertentangan-pertentangan, ya, banyak kesalahan-kesalahan, ya. Mereka sendiri, ya, mengalami itu, merasakan itu, ya.
Karena ada kepentingan duniawi yang mereka kejar, yang mereka inginkan. Ya. Sehingga apa kata dia? Ya, kalian tidak akan bisa ya, untuk merubah seorang muslim dia langsung masuk ke dalam agama Nasrani. Tidak bisa. Dan pada realita juga kita mendapati hal seperti itu. Ada orang yang tidak pernah salat, dia mengaku sebagai muslim. Ya. Ya. Ketika melihat orang-orang yang menerapkan sunnah Rasulullah SAW, dia nyinyir. Dia menampakkan rasa tidak senangnya. Ya. Akan tetapi, kalau diajak untuk masuk ke dalam agama di luar Islam, untuk keluar dari Islam, dia menolak. Ya, dan saya kira pernah terjadi di daerah kita ini. Di tahun 80-an kalau tidak salah itu, yang kisahnya seorang yang dia pergi belanja di toko bangunan, beli paku, kemudian yang dijadikan bungkusan paku ini apa? Buku bahasa Arab, ya, dijadikan pembungkus paku ini satu lembar kertas, ya, yang dalamnya ada tulisan bahasa Arab. Begitu di jalan dia, ini Al-Quran dia jadikan sebagai pembungkus paku. Ya, kan disebarkan itu. Ini ada orang Cina sana, dia jadikan bungkusan Al-Quran itu jadikan bungkusan paku. Ya, orang terprovokasi, lalu kemudian melakukan tindakan ya di luar daripada batas yang diatur dalam Islam. Ya. Ya. Dan kabarnya orang-orang yang melakukan itu, yang terprovokasi itu, orang-orang yang jarang sholat, yang biasa dengan ya kita tahu lah ya, dengan bohito dan sebagainya. Muncul girah Islam mereka. Ya. Ya. Sehingga itu ya, orang-orang di luar Islam mereka menyadari ini. Jangan ajak mereka untuk berpindah dari agama, tapi cukup jauhkan dia dari syariat Allah Subhanahu wa taala, buat dia ragu ya, dengan syubhat-syubhat yang mereka tampakkan ya. Ini syarat yang pertama, ikhwas sekalian. Orang boleh melakukan safar ke negeri kafir kalau dia memiliki bekal, dia memiliki pondasi ilmu yang cukup ya untuk menepis ya syubhat-syubhat yang dilemparkan oleh orang-orang kafir. Ya. Syarat yang kedua, an yakuna indahu dinun yahmihi minas syahawat. Nah, orang yang melakukan safar ke negeri kafir ini hendaklah dia adalah orang yang memiliki agama yang bagus. Ya. Dia memiliki iman yang cukup, iman yang kuat. Ini untuk menjaganya, yang membentengi dirinya dari apa? Syahwat. Ya. Penyakit yang paling berbahaya yang menimpa manusia ada dua. Ya. Penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Ya. Penyakit syubhat ini obatnya adalah ilmu, ya, mempelajari ilmu, dan penyakit syahwat ini obatnya adalah ya, iman, ya. Dari iman itu melahirkan apa? Kesabaran. Ya. Syarat yang kedua ini, dia memiliki ya iman, ya, yang membentengi dirinya dari syahwat. Ya. Li'annal insan alladhi laisa indahu dinun idza dhahaba ila biladil kufur in ghamas. Ya. Li'annahu yajidu zahratad dunya hunak. Orang yang tidak punya iman ketika dia pergi ke negeri kafir, yang di sana itu ya berbagai macam ya perhiasan dunia, ya berbagai macam kesenangan dunia ada, ajakan syahwat itu ada, ya, maka dia akan tenggelam dengan itu. Ya. Khamar, zina, liwat, ghairu dzalik, ya, dan yang lainnya ada di negeri-negeri kafir. Ya. Ini syarat yang kedua, iman. Syarat yang ketiga, an yakuna muhtajan ila dzalika. Dia butuh untuk
melakukan safar ke negeri kafir. Ya. Seperti apa? Ya, kebutuhannya itu an yakuna maridan yahtaju ila safar ila biladil kufri lil istishfa. Sakit, ya, dalam kondisi sakit, melakukan safar ke negeri kafir untuk berobat. Karena di negeri Islam, di negeri kaum muslimin tidak ada ya obatnya. Peralatannya masih kurang, ya, yang ada di negeri kafir. Maka boleh untuk melakukan safar ke negeri kafir untuk berobat. Ya. Au yakunu muhtajan ila ilmin la yujadu fi biladil Islam takhassasa fihi fayadhhabu ila hunak au yakunu insan muhtajan ila tijarah, ya. Atau boleh juga yang menjadi sebab kebolehan untuk pergi ke sana, ke negeri kafir itu, belajar ilmu pengetahuan yang tidak ada di negeri kaum muslimin, ya. Kedokteran misalnya, ya. Atau ya berkaitan dengan teknik, ya, penerbangan misalnya, atau berkaitan dengan nuklir misalnya. Itu ilmu-ilmu duniawi yang lain yang tidak ada di negeri Islam, ya. Atau dalam urusan tijarah, dalam urusan apa? Perdagangan, ya. Itu juga termasuk, ya, hal yang dibolehkan bagi seorang untuk melakukan safar ke negeri kafir. Al-muhim an yakuna hunaka hajah, ya. Yang penting, ya, ada kebutuhan, ya, ada kebutuhan. Ya, dan ini berkaitan juga dengan syarat yang pertama dan kedua tadi. Ya. Ada kebutuhan, ya, ada ilmu, ada iman. Ya. Ini 3 syaratnya harus diperhatikan. Ya. Walihada, kata beliau, oleh karena itu beliau rahimahullahu taala, ya, berpendapat bahwasanya orang-orang yang melakukan perjalanan ke negeri kafir yang tujuannya adalah untuk siyahah, untuk bersenang-senang saja, pergi ke negeri kafir sekedar untuk rekreasi saja, maka sesungguhnya mereka itu melakukan perbuatan dosa. Ya, mereka melakukan perbuatan dosa. Dan setiap rupiah yang mereka belanjakan, yang mereka keluarkan untuk melakukan perjalanan ke negeri kafir tersebut, ya, ini adalah merupakan, ya, tasarruf, ya, membelanjakan harta pada jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka kelak nanti di yaumil qiyamah akan dihisab, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang, ya, rupiah, ya, yang mereka keluarkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang justru menyebabkan, ya, perbuatan dosa bagi mereka itu. Ya. Akhwat sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan seperti yang kita sebutkan tadi, ketika seorang melakukan safar ke negeri kafir, di mana, ya, di negeri orang-orang kafir itu, ya, akhlak yang buruk, ya, akan kita dapatkan di sana, ya, menghambur-hamburkan harta, ya, itu ada di sana, ya. Lalu kemudian kita yang berada di negeri Islam, kita menjaga kehormatan kita, ya. Tapi kemudian kita pergi begitu saja, melakukan siyaha, melakukan rekreasi. Kita bawa juga keluarga kita, anak-anak kita, Allahul musta'an, ya. Sampai di sana melihat, ya, anak perempuan kita melihat wanita-wanita yang mengumbar aurat, ya. Dan ketika kita membiasakan anak-anak kita dengan perkara-perkara seperti itu, melihat hal-hal, ya, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu akan terekam pada memorinya. Nantinya dia akan melakukan, ya, seperti apa yang pernah dia lihat, ya. Dan cukuplah itu menjadi satu musibah, ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang telah disebutkan oleh para ulama kaum muslimin, ya, ada, ya,
kaidah yang menyebutkan ya, dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbi al-manafi'. Ya. Menolak kemudaratan, mencegah kemudaratan itu lebih didahulukan daripada kita mengambil manfaat. Nah. Sehingga itu ketika kita melakukan perjalanan ke negeri kafir atau ke tempat-tempat yang di sana banyak perbuatan-perbuatan kemaksiatan, ya timbang-timbang antara mudarat dan maslahat. Jika mudaratnya justru lebih besar, maka itu yang dikedepankan. Ya. Ya, jangan kita melakukan safar ke sana karena mudarat lebih besar. Ya. Lebih baik kita mencegah ya daripada nanti mengobati. Ya. Saya kira pepatah kita, pepatah Indonesia kan ada seperti itu ya. Ya. Kalau apalagi ini musim hujan, sedia payung sebelum hujan. Ya. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya. Nah, kalau kita bawa anak-anak kita ke tempat-tempat yang di sana banyak kemaksiatan, ya, secara tidak langsung kita telah menanamkan memori yang tidak baik ke dalam memori anak-anak kita. Ya. Nanti ketika dia mulai melakukannya, ini akibat daripada apa yang kita tunjukkan kepada mereka. Maka sebelum itu terjadi, sebelum kita menyesal, ya kita siapkan, ya kita antisipasi supaya kita tidak menyesal. Ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan patut untuk selalu kita renungkan. Dan harus kita sadari bahwasanya musibah yang menimpa kita itu adalah merupakan akibat dari perbuatan dosa yang kita lakukan. Ya. Baik itu ya, musibah yang menimpa diri kita pribadi, ya, atau yang menimpa secara umum ya satu negeri, ya. Itu bukan hanya sekedar ya, terjadi begitu saja tanpa sebab. Bukan pula dikatakan itu adalah fenomena alam, bukan. Tapi itu adalah merupakan balasan Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia di negeri itu. Allah Subhanahu wa taala sudah katakan, "Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum." Ya. Dan tidaklah satu musibah yang menimpa kalian, satu bencana yang menimpa kalian, ya, kecuali itu adalah merupakan hasil daripada perbuatan tangan kalian, hasil dari perbuatan dosa kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan bencana itu. Dan sahabat Nabi SAW Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika terjadi gempa di Madinah ya waktu itu, beliau kemudian mengatakan satu perkataan yang menjadi peringatan buat kaum muslimin, ya, menjadi peringatan juga buat kita. Dosa apa yang sudah kalian lakukan sehingga Allah Subhanahu wa taala ya menggoyangkan bumi ini? Kira-kira seperti itu. Ya. Artinya beliau radhiyallahu anhu ya, menyuruh kaum muslimin agar supaya mengintrospeksi diri. Ya. Gempa itu adalah bagian dari bencana. Dan Allah Subhanahu wa taala nyatakan ya tidak ada satu bencana yang menimpa kalian kecuali adalah hasil dari perbuatan tangan kalian. Ya. Dan ini harus kita imani ikhwas kalian. Ya. Tidak seperti orang-orang yang melemparkan syubhat, ini fenomena alam ini, karena ini terjadi begini makanya jadi begini. Ya. Tidak semata-mata seperti itu. Ini Allah Subhanahu wa taala yang sudah katakan. Ya. Bahkan ada salah seorang dari kalangan tabi'in, ya, juga beliau katakan, aku mengetahui bahwa, ya, kira-kira makna dari perkataan beliau itu, aku mengetahui bahwa aku telah melakukan perbuatan dosa ketika istriku, anakku tidak lagi patuh kepadaku. Bahkan
hewan tungganganku, hewan peliharaanku pun tidak lagi mau untuk kuatur. Ya. Aku tahu saat itu bahwa aku telah melakukan perbuatan dosa. Ya. Ini harus ada pada diri kita, ikhwas sekalian. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala sudah katakan, ya, musibah yang menimpa kalian itu adalah akibat dari perbuatan tangan kalian. Ya. Sehingga ada kesulitan yang kita hadapi, dada kita terasa sempit, ya, pikiran kita kacau, ya, galau, ya, introspeksi diri. Ya, dosa apa yang sudah saya lakukan? Ya, segera berbenah. Akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah dan para akhwat pemirsa dimanapun antum berada. Ya. Kemudian yang kedua, ya, al-qismu ats-tsani, jenis hijrah yang kedua adalah hijratu al-amal. Ya. Kita berpindah dari satu amal ke amalan yang lain. Ya. Meninggalkan satu perbuatan lalu kemudian diganti dengan perbuatan yang lainnya. Ya. Dan dimaksud dengan hijratul amal di sini adalah an yahjural insanu ma nahahu Allahu anhu minal ma'asi wal fusuq. Yaitu seorang meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan kefasikan. Dia tinggalkan semua itu. Dia berhijrah darinya. Dia ganti dengan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan amalan-amalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah apabila saudara-saudaranya muslim yang lainnya aman dari gangguan lisan dan tangannya. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Dan seorang yang berhijrah itu adalah orang yang dia meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita dapati dalam kehidupan kita sehari-hari ada teman-teman kita yang mungkin dulunya mereka biasa nongkrong di pinggir jalan, tidak peduli ya dengan waktu, tidak peduli dengan salat, ya, tidak peduli dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Ya. Ketika dia sudah tinggalkan semua itu, maka kita katakan dia sudah hijrah. Ya. Nah, hijrah itu al-amal. Ya. Fahjur kullama harramallahu alaika sawa'an kana ma yata'allaqu bi huquqillah aw mimma yata'allaqu bi huquqil ibad wa bi huquqi ibadillah. Maka hendaklah kita meninggalkan segala perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala atau yang berkaitan dengan hak hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ikhwas sekalian, apabila perkara yang haram yang kita lakukan itu berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, maka cukup bagi kita untuk menyatakan penyesalan kita, lalu kemudian bertekad untuk meninggalkan perbuatan tersebut, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tinggalkan perbuatan itu. Ya. Tetapi kalau berkaitan dengan hak manusia, kita pernah mencelaknya, kita pernah menggibahnya, kita pernah mengambil hartanya, kita pernah menzaliminya, ya, maka perbuatan dosa ini tidak bisa ditutupi dengan amal soleh. Tidak cukup dengan berazam untuk meninggalkannya, tidak cukup dengan kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertekad untuk tidak mengulanginya lagi, ya. Tidak cukup, tapi kita harus meminta kepada orang yang kita zalimi itu agar supaya dia menghalalkannya. Meminta maaf kepadanya. Apabila ada barang yang kita ambil, maka kita kembalikan. Apabila ada kehormatan yang kita langgar, maka kita minta dihalalkan. Bagaimana kalau dia sudah mati, dia sudah meninggal? Ya. Kita perbaiki namanya, ya.
kita ceritakan kebaikan-kebaikannya, ya. Dan selalu kita merasa khawatir, ikhwas sekalian. Selalu kita merasa khawatir. Karena pengadilan Allah Subhanahu wa taala adalah pengadilan yang adil. Kelak kita akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang pernah kita zalimi. Dan sudah sering ya saya sampaikan bahwasanya para ulama katakan perkara yang paling banyak menjerumuskan orang-orang yang beriman ke dalam neraka. Perkara yang paling banyak menjerumuskan orang-orang yang beriman ke dalam neraka adalah perbuatan zalim mereka kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dengan perbuatan zalim kepada sesama manusia, apalagi kepada orang-orang yang beriman. Ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah hijratu al-amil. Kita meninggalkan pelaku-pelaku perbuatan-perbuatan maksiat. Ya, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang dia biasa melakukan perbuatan maksiat. Dia melakukan perbuatan-perbuatan kefasikan, perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu pasti dia melakukan itu. Maka kita meninggalkannya. Ya, kita hajar dia. Ya, bukan hajar ya. Ya, tapi dihajar. Ya, hajar ini ya apa namanya? Ya bisa dikatakan diboikot. Ya, kita boikot dia. Tinggalkan dia. Ya. Ya. Dan ini tentunya ada tujuannya. Ya. Kita memboikot orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada tujuannya. Apa tujuannya? Agar supaya dia menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu adalah perbuatan dosa, ya. Sehingga itu saudara-saudaranya ya, memboikot dirinya. Ya. Maka dengan boikot tersebut dia berpikir untuk kembali ya, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berpikir dan berjanji untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat yang dia lakukan, yang karena perbuatan maksiat itu dia diboikot oleh saudara-saudaranya. Ya. Ya. Adapun jika maslahat itu tidak bisa dicapai, ya, jika maslahat itu tidak dicapai, orang yang akan diboikot ini, orang yang melakukan perbuatan maksiat ini, ketika dia diboikot, justru semakin menjadi-jadi perbuatan maksiatnya. Dia semakin jauh dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak perlu untuk melakukan hajar ini. Tidak perlu melakukan boikot ini. Di sini beliau menyebutkan contoh ya, orang yang curang, ya, orang yang curang dalam jual beli. Kita tahu dia suka menipu, mengurangi timbangan misalnya. Ya. Maka kita ya memboikotnya. Ya. Bagaimana caranya? Ya. Nah, sudah, tidak pergi belanja kepadanya. Ya. Ketika dia lihat, loh kok kenapa orang-orang tidak datang berbelanja kepada saya? Maka diberitahukan, timbanganmu sering ya kau kurangi, ya. Bertobat dari perbuatan tersebut, ya. Tinggalkan perbuatan tersebut, ya. Ya. Ketika dia tinggalkan, maka kita kembali kepadanya. Orang yang melakukan transaksi riba, dia memakan riba, ya. Ketinggalkan dia, boikot dia, ya. Jika itu memberikan ya manfaat buatnya. Kalau tidak, ya jangan kita boikot. Ya. Kalau di sini beliau katakan, amma idza kana al-hajru la yufidu wa la yanfa'u. Apabila hajar itu tidak memberikan faidah, tidak memberikan manfaat, ya, min ajli ma'siyatin la min ajli kufrin. Ini karena yang kita hajar ini adalah orang yang berbuat maksiat, bukan karena kekufurannya, ya, tapi perbuatan maksiat. Ya. Kalau memboikotnya itu tidak memberikan faedah kepadanya, maka tidak perlu kita memboikotnya. Adapun kalau orang yang kafir, orang yang murtad, maka dia diboikot mutlaqan. Memberikan manfaat ataupun tidak memberikan manfaat, dia harus diboikot. Berkaitan dengan boikot ini, ikhwas sekalian, ya sudah pernah terjadi di masa Nabi SAW.
ada 3 orang sahabat yang tidak ikut berperang dengan Nabi SAW, yaitu Ka'ab ibnu Malik, ya, Hilal ibnu Umayyah, kemudian Murarah bin Ar-Rabi' radhiyallahu anhum. Ya, mereka tidak punya alasan apa-apa. Ya, sehingga kemudian Rasulullah SAW mendiamkan mereka. Sahabat-sahabat Nabi SAW juga mendiamkan mereka. Ya, sampai mereka merasakan bahwa ya, dunia ini sempit sekali. Ya, ketika mereka datangi ya beberapa sahabat yang sedang berkumpul, ya langsung bubar. Ya, mereka merasa sedih. Ya, tidak ada lagi yang mau bersahabat dengan mereka, berteman dengan mereka, menegur sahabat mereka, tidak ada. Ya. Dan ini memberikan pelajaran yang besar bagi mereka sehingga ya mereka benar-benar bertaubat, menyesali perbuatan mereka itu, dan Allah Subhanahu wa taala kemudian menerima taubat mereka. Baru kemudian para sahabat Nabi SAW ya mereka kembali ya menjalin ya hubungan yang baik, ya akrab kembali dengan ketiga sahabat yang mulia ini. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini macam-macam hijrah yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Hijratul makan, hijratul amal, ya, kita meninggalkan amalan-amalan yang buruk, kita ganti dengan amalan-amalan kebaikan. Dan ingat, dalam sebuah riwayat Nabi SAW katakan, man taraka syai'an lillahi awwadahu Allahu lahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan suatu perkara karena Allah Subhanahu wa taala, perkara tersebut perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun dia sangat menyukai perbuatan itu, tapi karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dia tinggalkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan dengan yang lebih baik dari apa yang dia tinggalkan itu. Kemudian yang ketiga adalah kita ya meninggalkan ya manusia, meninggalkan komunitas, mengganti orang, mengganti teman, mengganti komunitas ya. Apabila itu memberikan faidah, ya kita memboikot ya orang-orang atau komunitas. Apabila itu memberikan faidah, kita lakukan. Tapi kalau tidak memberikan faidah, maka tidak kita lakukan. Dan memboikot orang kafir mutlak. Memberikan faidah atau tidak, kita harus memboikot mereka. Baik, ikhwas kalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Dan apabila ada pertanyaan-pertanyaan, ya silahkan dituliskan di komentar di live di grup yang sudah kita bagikan. Ya, tulis pertanyaan di komentar, nanti insyaallah ya, saya jawab melalui tulisan di kolom ya komentar. Baik, saya kira demikian. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله